Saudara, daripada Hakim-Hakim pasal keempat. Ini adalah cerita mengenai Hakim keempat, saudara, mengenai Deborah dan Barak. Namun saudara, hari ini saya belum masuk ke dalam ceritanya. Jadi ini sedikit beda dengan pertemuan-pertemuan yang lalu, saudara. Kali ini saya mengajak kita melihat cerita ini secara lebih perlahan. Dan hari ini secara khusus saya hanya akan membahas tokoh-tokoh musuh atau tokoh-tokoh antagonis daripada cerita yang kita baca. Dan hari ini mungkin kita akan lebih banyak berbicara tentang doktrin dosa, kuasa setan, kuasa jahat yang diwakilkan oleh para musuh-musuh yang seringkali digambarkan di dalam Alkitab ini. Saya mengajak kita membuka, saudara, Hakim-Hakim pasal keempat. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat ketiga saja. Hakim-Hakim pasal keempat, ayat ke-1 sampai ke-3, kita masuk di dalam cerita Deborah dan Barak. Hakim-Hakim pasal keempat, ayat 1 sampai 3, jikalau kita sudah menemukan, mari kita membaca 3 ayat ini secara bersama-sama. Hakim-Hakim pasal keempat, ayat 1 sampai ayat ke-3. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Sampai sini pembacaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami hari ini datang ke hadirat-Mu, dan hari ini kami tahu Tuhan, berulang kali kami sudah membaca bagian firman-Mu dari kitab Hakim-Hakim, dan berulang kali kami menemukan hal yang sama. Ketika pemimpin Israel mati, maka Israel kembali jatuh di dalam dosa. Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan, seringkali ketika kami membaca ini kami merasa bosan, kami merasa berulang-ulang. Namun Tuhan, kami tahu cerita ini bukan hanya diberikan kepada kami untuk berulang-ulang saja. Kami tahu ada makna yang Tuhan ingin jelaskan kepada kami. Melalui kekuasaan si jahat, melalui Raja Yabin yang ada di belakang layar, melalui Sisera dengan 900 kereta besi yang menakut-nakuti, yang menyiksa Israel. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami membaca dan membahas ini, kami melihat realita akan dunia ini. Dunia yang tidak terlepas daripada kesulitan, dunia yang tidak terlepas daripada dosa, dunia yang tidak terlepas daripada kejahatan-kejahatan para pemimpinnya. Namun Tuhan, tolong kami ketika kami membaca dan merenungkannya, kami boleh sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan di belakang semuanya sungguh adalah Tuhan yang baik, sungguh adalah Tuhan yang mampu mengembalikan, memutarbalikan, mentransformasi apa yang terlihat jahat, apa yang terlihat buruk menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan kami, bagi kehendak-Mu di tengah-tengah bumi ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga cerita yang terkesan menyedihkan, tidak ada pengharapan ini, justru menjadi pengharapan bagi umat dan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, lagi-lagi kita masuk di dalam bagian cerita Hakim-Hakim, dan Hakim-Hakim ini ketika dimulai, saudara, selalu dimulai dengan sesuatu hal yang sama, yang kembali lagi diulang. Ceritanya apa, saudara? Setelah Ehud mati, setelah pemimpin yang baik itu meninggal, setelah si tangan kidal itu mati, maka apa yang dilakukan oleh orang Israel, saudara? Orang Israel kembali, orang Israel kembali, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kok bisa sih orang Israel itu gak punya kacamata, gak punya sesuatu kah untuk sadar kenapa mereka selalu melakukan hal yang berulang-ulang? Kenapa kalau pemimpin yang baik mati, mereka kembali melakukan hal yang jahat? Kenapa kita baca berulang kali bosan selalu seperti ini lagi? Saudara, namun hari ini saya mau mengajak kita, saudara-saudara, tunggu dulu.
Jangan cepat-cepat bosan dulu saudara-saudara. Kenapa cerita ini ditulis? Cerita ini ditulis bagi kita. Cerita ini ditulis bagi orang Israel. Cerita ini ditulis bagi orang percaya di sepanjang zaman. Tapi kenapa ceritanya diulang-ulang saudara-saudara? Jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang selama ini saudara tidak pernah pikir. Saudara, karena memang dosa melawan Tuhan itu selalu adalah sesuatu yang mengulang-ulang, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak ada yang baru. Saudara, sekarang saya tanya kepada Anda sekalian semua di sini, adakah dosa baru yang pernah Anda lakukan 5 tahun terakhir ini saja, yang sebelumnya seumur hidup Anda belum pernah lakukan? Ada nggak sih? Dosa kita apa sih saudara? Bohong, nyontek, sombong, mencuri uang, merendahkan orang lain, gosip. Apakah itu dosa yang baru? Enggak, 2 tahun yang lalu kita lakukan. 3 tahun yang lalu kita lakukan. 5 tahun yang lalu kita juga lakukan. Gosip, sombong, mencuri uang, marah-marah. Adakah sesuatu yang baru saudara? Enggak ada sesuatu yang baru. Tapi pertanyaannya, kenapa tetap terus dilakukan? Saudara-saudara, jawabannya berarti, walaupun dosa nggak ada yang baru, walaupun dosa nggak ada yang orisinil, walaupun dosa itu cuman bisa nemplok saudara-saudara kepada sesuatu yang baik, walaupun dosa itu membosankan, tapi kuasa dosa mencengkram saudara dan saya, dan sehingga kita nggak bisa lepas saudara dari dosa ini. Dosa terbiasa membohong, dosa terbiasa sombong, dosa terbiasa iri hati, dosa terbiasa ngomongin orang di belakang. Saudara, kita tahu paling gampang kasih tahu orang salahnya itu apa. Tapi lebih susah saudara, sudah tahu salahnya itu apa, coba ganti atau coba berhenti dari kesalahan itu, susahnya setengah mati. Apa sih saudara yang kita lakukan baru? Saudara, nggak ada yang baru. Saya sebagai seorang orang tua yang punya anak-anak yang masih cukup kecil saudara-saudara ya. Saya itu berulang kali ngomong kepada anak saya hal yang sama beratus-ratus kali, berjuta-juta kali. Tapi toh tetap dilakukan. Saudara, saya punya anak saya yang pertama saudara, anak laki-laki Herald. Dia sudah sekolah saudara ya. Sehingga setiap pagi kebiasaannya saya selalu ngantar dia pergi ke sekolah. Dan kalau ngantar dia saudara kan pasti cuman saya yang nyetir, lalu dia duduk di depan, di sebelah saya. Dan saudara setiap kali dia naik, duduk di sebelah saya, duduk di depan, dia itu selalu mau duduknya menghadap depan, dekat dashboard saudara. Ya, jadi dia nggak mau senderan, dia selalu mau duduk depan, dia selalu mau lihat jalanan. Tapi setiap kali saudara kalau dia duduk di depan, dia melihat ke depan, saudara tahu kalau yang nyetir, setiap kali saya mau belok kiri, saya nengok, itu saya mau lihat spion, adanya kepala anak saya yang besar itu. Jadi setiap kali mau belok saudara, saya nggak bisa lihat belakang dan bahaya. Maka saya selalu bilang, Herald, kalau papa lagi setir, kamu coba tolong senderan. Ya, bahaya, papa lagi setir. Saya ngomong itu saudara. Tapi setiap kali saya ngomong itu saudara, setiap pagi juga kalau saya nganterin dia sekolah, apa yang dia lakukan? Otomatis duduk paling depan, hadap depan, dan kepalanya yang besar lagi-lagi menghalangi kaca spion saya. Sampai saya ngomong sama dia, Herald, papa sudah berjuta-juta kali ngomong, dia ngomong berjuta-juta kali banyak ya pak. Dia aja nggak tahu saudara berjuta-juta kali. Berjuta-juta kali ngomong, kalau duduk senderan. Tapi saudara, ini instruksi sederhana, tetap juga nggak dilakukan. Saudara, setelah ini saya bisa dimarahin sama istri saya, jadi lu jangan salahin anak gua. Saudara, sekarang saya kasih cerita balesannya saudara-saudara ya. Jangan kira cuman anak doang yang bisa ngulang-ngulang kesalahan yang sama. Saudara, kalau saya lagi di rumah dan saya tidak fokus saudara-saudara ya, perhatikan apa yang Herald bisa katakan kepada saya. Papa kenapa sih main handphone terus? Nah saudara ya, sudah papa, sudah habis itu dia bisa tiru omongan saya. Sudah ngomong beratus-ratus kali, papa tetap main handphone. Sama saudara. Apa sih yang baru saudara yang kita lakukan? Enggak ada. Lagi-lagi itu. Lagi-lagi fokus asik main HP.
lagi-lagi mengulangi kesalahan yang sama, lagi-lagi harusnya melakukan rutinitas, aktivitas, cuci piring, rapikan baju, harusnya kita lakukan tapi kita nggak lakukan, ya tapi itulah dosa. Sesuatu yang diulang, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang kalau kita baca lagi-lagi saudara, ya lagi-lagi melakukan yang jahat, ya lagi-lagi melakukan berhala. Saudara, ini bukan buat saudara bosenin baca Alkitab. Ini bukan buat saudara orang Israel memang dituding-tuding, cuman bisanya ulang-ulang, mbok ngacau dulu. Adakah sesuatu hal yang baru kita lakukan? Setiap hari kita melakukan apa saudara? Kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa-dosa yang terus kita lakukan. Ini yang pertama kita bahas. Setelah Ehud mati, maka Israel jahat lagi. Tapi yang kedua saudara, di dalam pembukaan ini kita bahas saudara. Yang kedua adalah ini. Kenapa Israel baru jahat kalau pemimpinnya mati? Ya saudara ya, selama pemimpinnya masih hidup, dia nggak jahat. Tapi kalau pemimpinnya mati, dia jadi jahat. Saudara, saya langsung teringat waktu saya masih SMP, SMA, saya mulai bandel-bandelnya saudara ya. Biasa saudara, masih tipikal sekolah zaman dahulu yang tidak bisa dipraktekkan zaman hari ini. Karena kalau dipraktekkan saudara pasti viral, pasti masuk berita, pasti masuk KDRT. Karena guru matematika saya kalau masuk datang mengajar, bawaannya itu bukan buku, tapi bawaannya sapu dan penggaris besi. Karena apa saudara? Karena kita semua liar. Saya mengakui saya seperti anak liar dan kuda liar yang tidak bisa diam. Maka dia datang langsung dengan senjata. Sapu dan penggaris besi. Saudara, ini bukan cuma pajangan, itu betul dipukul. Papan tulis kami yang naik turun itu sampai pernah diam gak bisa gerak lagi saudara. Itu papan tulis yang masih brek bunyinya kayak begitu saudara. Bukan whiteboard, masih yang jadul saudara. Sehingga kalau guru ini ngajar, kita takut. Kalau ujian dia yang jaga, saudara jangan harap-harap. Gerak sedikit disikat kamu. Maka saudara, kita semua sudah tahu. Kalau guru killer datang, apalagi dia yang jaga ujian, kita ketakutan. Tapi saudara, kita selalu punya kesempatan. Kesempatannya apa? Pada suatu hari, guru killer matematika itu tidak masuk. Sakit. Dan hari itu adalah hari ujian, hari ulangan. Maka saudara, apa yang terjadi ketika kita dengar Bapak A itu tidak datang, saudara kita semua langsung seperti tadi. Haleluya, puji Tuhan, langsung salam kiri dan kanan saudara-saudara. Kenapa? Kalau tidak datang, ada namanya guru pengganti. Guru pengganti saudara biasanya datang guru-guru baru, guru-guru yang jatuhnya belum tetap, guru-guru baik, guru perempuan. Nah saudara, itulah makanan terenak bagi kami pria-pria yang bandel itu saudara. Kalau guru baru yang jaga saudara, itulah pesta kami. Karena apa? Kami gak takut lagi. Kami bisa melakukan yang kami suka. Kami bisa buka buku, kami bisa kerjasama, kami bisa lempar-lempar pensil, kami bisa kode-kode. Kasih tahu dong, ujiannya susah. Dan selalu setelah selesai itu, nilai kami jadi bagus-bagus semua. Dan guru asli balik marah, akhirnya ujian ulang lagi. Percuma saudara. Tapi meskipun percuma, setiap kali ada guru yang baru datang, tetap aja kita lakukan lagi. Tapi kenapa saudara? Kenapa kita kalau nggak ada otoritas yang melihat, kita nggak jadi orang yang baik. Saudara, itu sudah jadi natur kita. Saudara, kenapa saudara ke gereja hari ini? Kalau anak-anak remaja akan jawab, iya, karena papa mama ajak saya. Maka saudara, saya seringkali mendoakan anak-anak yang khusus setelah mereka SMA di sini, mereka akan kuliah pindah luar kota atau luar negeri atau kemanapun saudara. Biasanya saya datang, saya doakan. Dan saya doakan saudara, saya juga seringkali kadang-kadang kasih titip-titip pesan tipis-tipis lah. Pesan tipisnya itu apa saudara? Walaupun nanti sudah tidak ada orang tua, kamu kalau bisa tetap ke gereja di kota tersebut. Tapi alhasil apa sih yang terjadi saudara? Mamanya masih telepon minggu pertama, ke gereja ya, datang mah. Minggu kedua ditelepon, ke gereja ya, masih datang. Tapi minggu ketiga, minggu keempat, nah saudara, lain ceritanya, belum tentu datang. Kenapa? Mas sorry mah, kerjaannya banyak. Mas sorry mah, ini aku lagi mulai orientasi. Aduh proyeknya mah teman-teman semua cuma bisa kerjakan di hari Minggu. Kenapa saudara? Karena sudah tidak ada lagi otoritas. Karena sudah tidak ada lagi yang melihat. Karena sudah tidak ada lagi yang tahu.
kamu itu orang Kristen apa bukan? Saudara coba perhatikan, ceklah. Kalau saudara sedang lagi liburan, tidak berada di kotamu, tidak berada di lingkungan yang tahu kamu Kristen, atau saudara sedang berada di luar negeri dan saudara melewati hari Minggu, masihkah Anda pergi ke gereja? Sayang loh Pak waktunya. Kalau lagi di tempat lain Pak hari Minggu, kalau bisa kuliner 4 tempat. Cafe hopping Pak, cafe 1, cafe 2, cafe 3, cafe 4. Saya kemarin baru baca berita saudara, katanya Samarinda itu kota paling banyak kafenya di seluruh Kalimantan Timur. Nggak ada ngalahin yang lain saudara, sekitar 798. Yang kedua saudara, Balikpapan. Kita pikir Balikpapan paling banyak saudara, tapi Balikpapan cuma 500 sekian. Dan yang ketiga itu Bontang 200 sekian, yang lainnya sudah nggak ada. Jadi saudara kalau ke Samarinda memang Anda nggak akan habis tempat kafe. Di Belatuk tiba-tiba buka, di sini buka, di situ buka. Saudara pergilah ke kafe-kafe hopping, lompat-lompat saudara. Karena apa? Ya sudah nggak ada lagi yang tahu kita orang Kristen. Tetangga nggak tahu kita orang Kristen, penatua nggak tahu kita orang Kristen. Dan begitu kita melepas pressure, tidak ada lagi personal pressure, tidak ada lagi social pressure. Saudara apa yang kita lakukan? Ya mumpung gak ada. Barulah kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan saudara ternyata hal ini terus berulang lagi. Saudara ini bukan cerita yang membosankan, ini adalah cermin kehidupan kita. Kalau tidak ada otoritas yang di sekitar kita saudara, apakah kita masih ikut Tuhan? Kalau tidak ada pengurus yang masih WA saudara, atau kalau tidak ada orang-orang hamba Tuhan yang masih tanya, kamu kemana saja? Kalau tidak ada teman sebangkumu yang tanya, kok kamu sudah lama gak ke gereja? Mungkin kita gak ke gereja lagi saudara. Ngapain ke gereja? Tapi saudara-saudara, itulah kita, itulah cerita manusia, itulah cerita bangsa Israel. Dan saudara lihat gak jadi kenapa pola ini terus berulang? Pemimpinnya mati, Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan marah kepada mereka, Tuhan menyerahkan mereka kepada para musuh. Dan akhirnya Israel baru berteriak, Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami. Barulah akhirnya saudara, Tuhan kirimkan kembali sang penyelamat itu. Tapi saudara, kenapa pola ini terus terulang? Kenapa bolak-balik jatuh lagi? Kenapa sih enggak Tuhan gini aja? Sudahlah hapuskanlah saja musuhnya. Sudahlah hapuskan saja Kanaan. Sudahlah hapuskan segala ujian. Sudahlah hapuskan segala yang jahat. Kita hidup baik-baik saja. Saudara sayang sekali, hidup kita tidak baik-baik saja. Tuhan tidak menghapus kesulitan. Tuhan tidak menghapus kejahatan. Tuhan tidak menghapus penderitaan. Kenapa? Ada alasannya saudara. Saya sudah pernah bahas ini kira-kira 2 kali pertemuan yang sebelumnya. Tapi untuk mengingatkan kita kembali saudara, mari kita membuka Hakim-Hakim pasal ketiga. Kita baca ayat 2 dan ayat keempat. Hakim-Hakim pasal ketiga. Ayat kedua dan keempat. Kita akan melihat saudara. Kenapa Tuhan terus mengulang-ulang hal ini? Kenapa Tuhan tetap menyisakan musuh-musuh? Kenapa Tuhan membiarkan bangsa-bangsa Kanaan itu ada? Saudara saya baca ayat 1 terlebih dahulu. Saudara nanti bersama-sama saya baca ayat 2 dan ayat 4. Pasal ketiga ayat ke-1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal agar melalui mereka Dia mencobai orang Israel, semua yang tidak mengalami peperangan di Kanaan. Ayat kedua saudara sekalian. Kita loncat ke ayat keempat ya. 1, 2, 3. Mereka itu ada di sana supaya Dia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Saudara sudah baca, kenapa Tuhan biarkan tetap ada musuh? Kenapa Tuhan tetap biarkan ada orang Kanaan? Saudara, jawabannya adalah supaya orang Israel yang tidak kenal berperang,
akan dilatih berperang. Supaya Tuhan lebih kenal orang Israel. Jadi waktu tidak ada pemimpinnya, Israel taat sama Tuhan atau tidak. Jadi kenapa Tuhan biarkan ada penderitaan, ada kesulitan, ada musuh? Jawabannya adalah supaya Tuhan lebih kenal kamu dan saya. Supaya Tuhan lebih kenal siapakah Israel. Loh Pak, memang Tuhan tidak kenal saya. Memang Tuhan tidak kenal manusia. Memang Tuhan tidak kenal makhluk yang diciptanya. Loh Tuhan kenal saudara. Tapi Tuhan dikatakan lebih mengenal, kenapa? Sebenarnya Tuhan mau kasih tahu kita, seringkali kita itu salah mengenal diri kita sendiri. Kecenderungan kita suka menilai diri kita lebih tinggi dari yang seharusnya, lebih tinggi dari atas rata-rata. Buktinya apa saudara? Sekarang ini terkenal, lagi banyak ini yang saudara ya, yang lebih terkenal tuh ini saudara, bahwa saudara harus belajar self-love, mengasihi diri sendiri. Saudara harus belajar self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Saudara harus belajar self-motivation, memotivasi diri sendiri. Caranya gimana? Gampang saudara. Setiap pagi sebelum kamu berangkat kerja atau berangkat kuliah atau berangkat sekolah, datanglah kepada cermin di kamar toiletmu. Ketika Anda datang melihat cermin muka Anda pertama di pagi hari, ucapkan kalimat ini. Bisa, bisa, dan bisa. Saudara, maka saudara hari itu Anda akan bisa. Bahkan kalimatnya, rumusnya bukan bisa, bisa, dan bisa. Bisa diganti-ganti saudara. Cantik, 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 langsung cantik. Ganteng, 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 langsung ganteng. Kenapa saudara perlu ngomong begitu? Supaya saudara katanya, kalau kamu ngomong sama diri sendiri, saya bisa, saya ganteng, saya mampu, saya melewati ini. Saudara seperti menyihir diri sendiri. Dan sehingga saudara sadar saudara punya kemampuan lebih. Dan saudara bisa perform lebih baik hari itu. Hari ini yang diajarkan saudara. Setiap pagi ngacau. Maupun jelek tetap bilang ganteng. Mau elek tetap bilang cantik saudara. Nanti hasilnya beneran jadi cantik. Dan saudara, kita tanpa sadar melakukan ini setiap hari. Dan saya kasih contoh lainnya saudara. Kalau saudara sedang berusaha mau melamar kerja di sebuah perusahaan, coba saudara, apa yang Anda masukkan di dalam CV-mu? Oh Pak, saya pernah ikut lomba ini, Pak saya pernah juara ini, saya pernah ikut organisasi ini, saya IPK-nya cum laude dan sebagainya dan sebagainya. CV saudara tuh tebalnya segini. Lalu saudara beneran dipanggil sama tim HRD, Human Resource, panggil datang. Oke, Pak William, hari ini kami mau interview. Pak, coba ceritakan tentang diri Anda. Oh, saya orangnya ini ya Pak ya, kompeten. Saya disiplin. Saya kalau dikasih kerjaan sebelum deadline pasti saya kumpulkan. Saya kalau di dalam tekanan saya justru bisa bekerja tambah baik. Realitanya apa sih saudara? Ayo jujur, realitanya apa? Sebelum deadline, bener sih, tapi hamin 1 jam. Di dalam pressure, kamu bertahan. Enggak, kamu panik. Kamu serang orang lain, kamu marah-marah. Kamu sabar, borok-borok. Kamu disiplin, bangun pagi aja susah. Saudara, seringkali yang kita katakan kepada orang, yang kita kira diri kita, saudara, itu lebih tinggi daripada yang kita pikirkan. Kita menipu diri. Kita datang ke kaca, kita bilang hari ini saya kurusan. Bukan kurusan, kacanya mau ganti yang cekung. Jadi kamu lebih tinggi, hidungmu lebih tinggi, kamu lebih kurus. Atau kalau tidak percaya, sekarang ada yang lebih baik dari kaca. Itu namanya filter. Bukan filter AC saudara, tapi filter handphonemu. Semualah tinggal dipakai live, langsung cantik seperti influencer-influencer itu. Semua pakai filter, mukamu aslinya aja nggak kelihatan. Saudara, kita kira kita lebih baik dari aslinya. Dan kira-kira Tuhan tahu nggak sih? Kita tuh orang yang narsis, egois, dan kita kira kita itu orang yang baik. Tahu saudara. Dan caranya supaya kamu tahu kamu nggak sebaik itu, caranya cuma satu saudara. Caranya apa? Pergi perang. Pergi perang. Ya masa zaman sekarang perang sih Pak, pergi ke Iran, kan nggak mungkin Pak. Oke, saya ganti tips untuk Bapak Ibu hari ini.
Kalau punya calon mantu ya, calon mantu yang baik-baik datang ngedate ke rumah, aduh semuanya tuh ayu dan ganteng kalau cuman ketemu 1 jam 2 jam. Nggak tahu kamu tapi aslinya bagaimana. Mau tahu cara aslinya gimana? Taruh mereka di dalam posisi yang under pressure. Nanti kelihatan. Nah saudara-saudara, kami semua waktu zaman saya masuk sekolah STT saudara, biasanya kan ada kebiasaannya. Kami yang baru-baru dikumpulkan disuruh cerita. Kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan? Coba ceritakan pertobatanmu. Waduh ceritanya saudara, bisa nangis dengernya. Saya dulu berdosa, sekarang saya begini. Dan saya merasa sungguh-sungguh dipanggil Tuhan. Wah semuanya tepuk tangan, haleluya. Tapi tampaknya makin lama yang di STT dan makin senior, makin gak percaya sama omongan kita. Oh ya, lu percaya sama Tuhan ya, lu panggil sama Tuhannya. Dan mereka sudah mulai tahu, geleng-geleng, mereka gak percaya-percaya banget. Maka cara cari tahu, supaya lu benar-benar itu apa enggak, waktu kami baru datang ada namanya event welcoming student. Mahasiswa-mahasiswa baru bersama mahasiswa-mahasiswa lama, kita diikut welcome. Dan salah satu dosen kami, pendeta yang cukup senior, selalu bikin acaranya, welcome-nya bukan cuma welcome, kamu sharing kesaksian, welcome-nya kita pergi naik gunung sama pendeta Tumpal. Nah saudara-saudara, saudara mesti bayangkan dulu ya, calon-calon yang mau jadi hamba Tuhan, fisiknya tuh kayak gimana? Biasanya body fat-nya tinggi, biasanya perutnya sedikit bergelambir, biasanya suka baca buku, snack, dan tidur. Saudara, jadi saudara bayangkan kami yang para calon-calon hamba Tuhan disuruh datang dan retret pertama kami adalah ayo naik gunung yang lumayan saudara. 1.500 meter atau apa, kita camping, ini bukan glamping saudara, ini camping yang benar-benar di rumput dan pakai tikar ada itunya dan tidur kedinginan saudara. Ini benar-benar yang trial yang akan men-challenge kita. Saudara, lalu kita di briefing lah. Ayo jangan bawa banyak barang, ini siapkan, kalau bisa latihan-latihan dulu dikit. Waktu itu sama saya saudara-saudara ya, ada rekan kerja saya yang sudah jadi hamba Tuhan saudara, cuma saya jangan sebutnya. Cuman dia usianya lebih tua lah dibanding kami. Waktu saya masuk sudah 20 lebih, ada yang sudah mau 30 lebih, tapi dia masuk ini umur 50-an saudara. Jadi sudah berumur saudara, maafkan rambutnya sudah 50% begitu. Tapi waktu sudah 50% saudara dia datang begini, dia katakan jangan bawa barang banyak-banyak. Tapi saudara dia bawa barang itu tingginya setengah badan saya. Kenapa saudara? Dia kameramen, dia bawa kamera besar-besar, dia bawa lensa besar-besar, bawa aqua 1,5 liter. Dan kita bilang, lu ngapain bawa gede-gede gitu? Enggak, gua kuat. Lu nggak lihat, dia bilang, saya sudah sering olahraga, kakinya memang betisnya berotot saudara-saudara. Oke lah kita percaya saudara. Kita jalan 100 meter, 200 meter, kok dia mulai nggak terlihat saudara ya. Kok dia mulai di belakang. Terus lalu kok kita mulai dengar nafasnya kok sudah mulai terengah-engah. Ini ciloko ini ya, sudah pamer-pamer, sudah kuat bawa baraan banyak. Akhirnya saudara, nggak sampai setengah jam jalan, dia kram. Terus kita semua yang di belakang sudah mulai garuk-garuk kepala kan. Aduh, mau apa sih ini Bapak tuh? Kram. Sudah bawaan berat, dia juga berat, lalu dia kram. Dia kira dia kuat dengan bawaan segitu banyak. Hasilnya ngapain saudara? Hasilnya dia jalan pun dipopong, dipapah. Tasnya kita semua yang gantian yang muda-muda, sudah bawa tas sendiri, bawa tas dia, setiap 30 menit harus ganti saudara, karena tasnya beratnya gak karuan. Dan akhirnya saudara sampai di atas kita maki-maki ini teman kita nih, dasar lu ya semuanya, gak tahu diri, lu pikir lu kuat, lu malah nyusahin orang lain, kita marah-marahin dia. Tapi saudara, semua di dalam perjalanan kita menaiki 1.000 meter itu saudara, itu semua kelihatan belangnya lah. Yang maki-maki orang, yang mempertanyakan eksistensi diri, kenapa saya masuk STT, kenapa saya naik gunung, semua keluar belangnya. Jangan cuma datang pakai baju putih, interview, semua juga kelihatan kamu ganteng dan cantik. Sekarang gimana cara ngetes kalau kamu punya calon mantumu yang mau nikah sama anak kamu? Gampang, ajak pergi ikut tour, kalau bisa ke China, kalau bisa naik Great Wall saudara, dari pagi sampai malam. Turnya dari jam 6 pagi, pulangnya jam 12 malam. Kamu lihat dia sifatnya kayak apa. Ya turnya jangan berdua saudara, pinter-pinter dikit. Turnya ajak, keluargamu ajak, keluarga dia ajak. Ngecek ini anaknya kayak apa. Kasih under pressure yang paling tinggi. Baru kamu tahu ini orang dalamnya oyotnya itu apa.
Ayatnya isinya apa saudara? Teriakan, marahan, komplain. Nah saudara di situ mulai timbang, lu orangnya seperti apa? Tuhan juga tahu kita ini begini. Kamu bisa sabar, kamu bisa baik, semua karena kondisi terpenuhi. Kamu tidak kelaparan, kamu tidak kedinginan, kamu tidak kepanasan. Coba ini satu kurang, marah-marahlah kamu semua. Apa jadi kita tuh bagaimana? Apakah isi kita yang paling dalam saudara-saudara? Makanya Tuhan katakan, lu pergi perang. Lu pergi perang. Dengan cara itu, kamu tahu siapa diri kamu. Ini yang pertama saudara. Tuhan lebih kenal kamu, tapi kamu juga kenal siapa diri kamu. Enggak sebaik itu. Tapi saudara, perangnya Tuhan itu khusus. Perangnya Tuhan itu bukan supaya dari kamu enggak bisa perang, kamu jadi jago perang. Dari kamu badannya kecil, kamu jadi berotot. Dari kamu bodoh, kamu jadi pinter. Enggak saudara. Perangnya Tuhan itu khusus. Bahkan dikatakan supaya kamu mengenal perang. Apa maksudnya mengenal perang? Kamu kenal siapa yang bersama-sama kamu di dalam perang itu. Perangnya Israel itu apa saudara? Bukan perang adu otot, bukan perang adu strategi. Perangnya Israel itu adalah perang di mana Allah menghancurkan musuh-musuh Israel, bukan? Adakah Israel itu kuat? Adakah Israel senjatanya itu bagus? Adakah Israel itu berotot? Mungkin berotot saudara karena bekas budak. Tapi adakah mereka bisa mengatur strategi perang? Enggak ada. Tapi apa perang-perang yang mereka lakukan? Tuhan katakan kepada Musa, kamu keluar dari Mesir. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan yang show his power. Turunkan hujan es, turunkan air menjadi darah, turunkan kodok, turunkan segala sesuatu sampai mereka nyerah. Bendera merah putih, maaf saudara, bendera putih. Nyerah saya, mereka keluar. Perang berikutnya di zaman Yosua, apa yang dilakukan saudara? Keliling. Tembok Yeriko 7 kali, semua temboknya hancur. Apa yang terjadi saudara? Mereka cuma disuruh kasih tahu, yang perang bahkan bukan kamu. Yang perang itu siapa? Tuhan. Tuhan yang kasih kamu musuh, Tuhan yang kasih kamu kemenangan, Tuhan yang kasih kamu pembebasan. Semua dari Tuhan. Bukan usahamu, bukan kamu baik, bukan kamu ganteng, bukan kamu beretika, bukan kamu berintegritas. Semua tentang Tuhan. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Kenapa saudara? Kalau enggak, kita lupa lagi, kita balik lagi, kita jatuh lagi di dalam dosa. Karena lagi-lagi Alkitab kita mengatakan demikian. Maka saudara, kenapa diulang-ulang? Kenapa pola ini terulang? Saudara, Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang kasih tahu kita. Tuhan sedang menguji kita. Supaya apa? Supaya kita lebih tahu siapa diri kita. Kita lebih tahu siapa Tuhan kita. Tapi yang hari ini saudara, saya tambahkan satu lagi. Supaya kita juga lebih kenal siapa musuh di hadapan kita. Mari kita baca sekali lagi saudara ya. 2 musuh yang besar yang hari ini kita akan bahas. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 2 dan ayat ketiga. Mari kita baca bersama saudara ya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 2 ayat 3. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menyerahkan mereka. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Saudara, maka di sini dimunculkan 2 tokoh yang penting. Yang pertama namanya Yabin, yang kedua namanya Sisera. Yabin itu rajanya, Sisera itu jenderalnya. Saudara, walaupun Yabin terkesan terdengar asing, dan bahkan di dalam bagian ini saudara kalau kita baca, nanti di belakangan Yabin juga tidak terlalu berperan, tapi saudara, Yabin itu otak di belakang semua kejahatan Sisera. Sisera dikenal sebagai jenderal perang yang menakutkan. Sisera dikenal sebagai jenderal yang punya 900 kereta kuda besi. Zaman itu saudara, mungkin mereka masih zaman bronze, mungkin mereka masih zaman tembaga, tapi mereka sudah punya 900 kereta besi.
Mereka bayangkan kekuatan militer Sisera dan Israel jomplang jauh sekali. Tapi saudara, yang hari ini kita akan fokus saudara, kita akan fokus kepada orang yang namanya Yabin. Sisera maju di depan perang, tapi Yabin tuh rajanya. Di belakang, sosok misterius, sosok yang menjadi mastermind. Dan saudara tahu, seringkali, kalau yang maju ke depan ke perang, betul saudara, dia adalah musuh yang menakutkan. Tapi yang lebih menakutkan seringkali adalah jenderal di belakang layar yang menjadi mastermind-nya. Siapakah Yabin ini saudara? Ternyata kemunculan Yabin di sini, ini bukan pertama kali nama ini muncul. Yabin pernah muncul saudara dari kitab Yosua yang kita sudah pernah bahas. Yosua pasal 11 mencatat ada Raja Yabin, dia adalah raja orang Kanaan, tapi apa yang dilakukan oleh Raja Yabin itu? Dia mengajak seluruh daerah yang ada di sekitar daripada Kanaan untuk bekerja sama, berkoalisi, menghancurkan Israel. Raja Yabin, Raja Hazor, mengajak Yobab, Raja Hamadon, mengajak Raja negeri Simron, mengajak Raja negeri orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Hewi, untuk bersama semua tentara yang banyak jumlahnya seperti pasir, dengan banyak kuda dan kereta, mereka bersekutu, mereka berkemah, mereka mengepung, mereka mau menghancurkan Israel. Saudara bayangkan, Yabin di dalam kitab Yosua saudara, pernah membentuk koalisi yang sangat besar dan mau menghancurkan Israel. Saudara, di dalam waktu luang saya dari dulu, saya suka baca komik saudara ya, baca manga. Manga ada yang fantasi, ada yang apa, tapi salah satu genre yang saya suka saudara, komik yang saya baca itulah komik sejarah yang real, berdasarkan historical facts. Salah satu komik saudara yang kayaknya chapternya sudah mau 1000 saudara sampai hari ini masih ada, itu satu komik yang namanya Kingdom. Kingdom ini saudara berlatar belakang zaman China sebelum punya kerajaan yang menguasai satu seluruh China. Zaman itu disebut sebagai zaman The Seven Warring States atau 7 kerajaan yang hidup bersama-sama. Setelah zaman ini saudara akan muncul dinasti pertama yang cukup panjang, itu namanya dinasti Qin yang dipimpin oleh Kaisar Qin Shi Huangdi. Kaisar Qin pertama, kaisar bertangan besi yang akhirnya menguasai seluruh China Tiongkok menjadi satu kerajaan, menjadi satu mata uang, menjadi satu ukuran berat, menjadi satu ukuran panjang. Dia raja pertama yang sampai pada puncak kejayaannya. Saudara, biasa kita kecil cuma dengar, oh siapakah kaisar yang paling besar, oh dinasti ini. Kita cuma dengar, oke, dinasti Qin, kaisarnya Qin Shi Huang. Tapi dari komik, daripada cerita yang berdasarkan ya tentunya fiksi dan cerita sejarah, ada cerita seperti ini saudara. Jadi pada masa itu Qin Shi Huangdi belum menjadi kaisar. Dia hanya menjadi raja kecil di daerah dinasti Qin. Tapi dia berambisi besar dengan katakan, saya ingin menyatukan seluruh China. China kalau terpecah-pecah seperti ini, diserang dari luar, kita akan lemah. Maka dia satu-satunya raja yang berambisi, aku akan menguasai seluruhnya. Maka dia mencoba menguasai satu daerah. Anggaplah salah satu daerah itu namanya Cao, saudara ya. Mereka menggempur, mau menghancurkan satu kerajaan dulu namanya Cao. Ketika sudah gempur, saudara tahu tidak? Ternyata di belakang mereka, ketika Qin ini lagi menyerang, negara-negara lain, Wei, Chu, Yan, Han, Yi, 5 negara yang lain, yang lebih kecil, sudah bersekutu saudara-saudara, mengumpulkan, mengirim jenderalnya masing-masing, dan saudara mereka sudah mengepung Qin dari belakang. Di dalam manga itu selalu digambarkan strategi perangnya saudara. Jadi Qinnya segini, di sini Yan, di sini Chu, di sini Wei, di sini Han, di sini Yan. Semua sudah siap dan dia sudah ada di pojokan satu. Saudara kalau melihat gambaran itu saudara ya, Israel di tengah dan gambaran ada 5 raja negeri lain mengepung kamu. Saudara kalau saudara dengar nama Yabin saudara, saudara bisa mimpi buruk sampai gak bisa tidur lagi. Kenapa? Yabin itu raja yang pernah hampir menghancurkan kita. Saudara, sama berarti. Ketika mereka mendengar, kok Yabin ada lagi? Saudara, ini akan jadi mimpi buruk. Loh Yabin dulu udah kalah, masa sekarang hidup lagi? Saudara ini jangan-jangan namanya resurrection of the dead.
yang mati hidup lagi. Kalau kita dengar kata resurrection atau kebangkitan, kita selalu ingatnya apa? Yesus Kristus bangkit dari mati. Yeay, saudara-saudara. Tapi saudara jangan salah kira. Kebangkitan itu bukan cuma kepada Yesus Kristus, tapi kebangkitan pun ditiru. Di mana saudara? Di dalam Wahyu pasal 13 ayat ketiga. Kita baca saudara ya. Wahyu pasal 13 ayat ketiga. Setan pun meniru apa yang dilakukan Yesus Kristus. Wahyu pasal ke-13 ayat yang ketiga. Saya membaca Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Saudara nanti silakan baca bersama-sama saya dengan ayat yang ketiga. Wahyu pasal 13 ayat ke-1 dan ke-2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama hujat-hujat, nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ayat ketiga, saudara, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Apa ini saudara? Satu orang kena luka dan lukanya itu sembuh, dia bangkit lagi. Saudara, kalau saudara jadi orang Israel, Yabin dulu sudah mati kok. Kok sekarang muncul Yabin the second, saudara ya? Kok bisa muncul yang kedua? Saudara, hal ini mengajarkan kepada kita, saudara ya. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara jangan harap kejahatan itu hilang murni sampai benar-benar tidak ada lagi. No. Yabin pertama mati, Yabin kedua muncul. Saudara, di dalam perjanjian baru, nama yang dipakai bukan Yabin. Nama yang dipakai adalah Nero. Nero muncul, Nero mati. Kita pikir Nero mati sudah selesai. Ternyata muncul Kaisar Domitian. Domitian mati, kita pikir sudah selesai. Ternyata muncul Dioklesian. Dioklean mati, kita pikir sudah selesai. Di zaman modern muncul yang namanya Hitler. Hitler mati, kita pikir sudah selesai, masih ada orang yang namanya Kim Jong-un. Saudara, pemimpin jahat satu mati, kita pikir sudah selesai, tunggu waktunya, nanti akan muncul lagi. Pak Harto sudah mati, 32 tahun berkuasa, kita pikir sudah selesai, muncul berikutnya, yang hari ini kita rasakan saudara. Saudara kira mati? Enggak. Dia akan muncul lagi. Pemimpin korup mati? Enggak, akan muncul lagi tangan besi berikutnya yang lebih kejam. Dosa mati, selesai? Enggak, engkau lakukan lagi yang lebih jahat. Itu namanya klepto. Kecil kamu colongnya beng-beng KitKat di dalam Indomaret. Besar kamu caplok Indomaretnya, enggak boleh bergerak jadi koperasi. Itu yang modern. Kamu lakukan lebih jahat. Yang berikutnya kamu lebih jahat lagi. Pemimpin yang jahat akan selalu ada. Jangan kita naif dan kita katakan, Tuhan jauhkan daripadaku yang jahat. Yang jahat selalu ada. Kapan selesainya? Waktu Yesus datang lagi baru selesai. Masih hidup di dalam dunia ini, jangan harap sang antikristus itu akan selalu ada. Musuh yang jahat akan selalu ada. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, kalau saudara perhatikan tadi, di dalam Wahyu 13 ayat 3, binatang itu terluka, binatang itu hampir mati, tapi ketika binatang itu sembuh, perhatikan, seluruh dunia heran, lalu mereka mengikut binatang itu. Binatang yang sudah mau mati, sembuh, justru saudara, dia membuat banyak orang-orang untuk tinggal untuk menyembah kepada binatang itu. Kenapa saudara? Karena seperti ini yang selalu populer. Cara-cara cepat kaya, cara langsung sembuh, 5 cara dari miskin jadi sukses. Cara cepat kita selalu suka. Motivasi 5 langkah menjadi kaya, 5 langkah dapat istri cantik, 5
5 langkah dapat suami kaya. Suka. Dan kita suka yang seperti ini pun dibawa versi Kristennya. Apa? KKR kesembuhan. Datang, nggak usah bayar, nggak usah cek PET scan, nggak usah kemo, langsung sembuh. Suka, rame. Nggak perlu publikasi, nggak perlu tarik-tarik orang. KKR kesembuhan, KKR menjadi kaya, KKR naik turun neraka. Itu nggak perlu publikasi. Rame saudara. Tapi kalau KKR-nya judulnya, bertobatlah, hidup suci. Ya ampun saudara, sudah dipaksa pun nggak tahu. KKR-nya hidup seperti Yesus. Ya saudara, nggak laku. Saudara tahu makanya seberapa sulit kalau kita mau melakukan kebaktian modal kapin yang Pak Tong mau lakukan. Sangat sulit, sudah banyak yang nggak suka, sudah banyak yang nolak, sudah banyak yang tanya, ada dapat apa Pak? Dapat apa? Dapat firman, itu yang paling penting. Tapi masih tanya, dapat apa? Tapi saudara, kita lihat berarti di sini, bahwa di belakang segala sesuatunya saudara, jangan pernah lupa, si jahat itu tidak pernah tinggal diam. Si jahat bisa muncul sebagai formula-formula yang membawa engkau sukses. Si jahat bisa muncul sebagai formula-formula yang membawa engkau kaya. Si jahat itu muncul sebagai formula-formula yang membawa engkau cepat sembuh. Tapi saudara, maka Petrus pernah berkata, sadarlah, jaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tidak terlihat, dia di belakang layar, tapi dia mengatur segala kejahatan. Yabin, musuh di belakang layar. Yang kedua saudara, kita melihat ternyata Yabin ini tidak muncul, tapi yang muncul di depan itu namanya Sisera. Kalau orang Israel mendengar nama Sisera, itu teror dan nightmare. Kenapa? Dia punya 900 kereta besi saudara. Gimana cara mengalahkan kereta besi? Mau manusia banyak kayak apapun, pakai kereta besi kalau digiles saudara, matilah sudah. Kereta besi posisi lebih tinggi, pakai tombak, pakai panah, mau berapapun putar-putar langsung kalah. Nah saudara-saudara, ternyata hubungan antara Yabin, raja di belakang layar, dan Sisera yang muncul di depan saudara-saudara, ini sangat dekat saudara. Waktu kita mengerti satu buah doktrin yang ternyata selama ini kita sering dengar saudara, yaitu doktrin yang namanya gereja yang tidak kelihatan. Loh Pak, apa hubungannya Yabin dan Sisera sama gereja yang tidak kelihatan? Saudara, ternyata kita mengerti doktrin gereja yang tidak kelihatan, yaitu ada Tuhan yang tidak kelihatan saudara-saudara, tetapi kita sulit melihat ini di dalam posisi musuh. Saya jelaskan sedikit dulu saudara, apa maksudnya dengan gereja yang kelihatan? Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan itu namanya visible church. Gereja yang bisa dilihat. Gereja GRI, GPIB, HKBP mungkin, gereja-gereja yang lain, gereja yang terlihat. Tapi saudara, kita percaya di dalam tradisi kita pada umumnya, kita percaya ada gereja yang tidak kelihatan. Apa itu gereja yang tidak kelihatan saudara-saudara? Di antara gereja yang terlihat, di antara manusia-manusia yang terlihat ini, ada manusia yang betul-betul Tuhan tahu dan Tuhan pilih. Itu namanya gereja yang tidak kelihatan. Saudara pikir kalau semua orang yang datang ke gereja, pasti umat pilihan Tuhan? Ya kan gak tentu dong saudara. Yang datang ke gereja, bisa datang karena dipaksa. Yang datang ke gereja, karena bisa cari klien. Yang datang ke gereja, karena mau cari jodoh. Macam-macam. Tapi saudara, dari gereja yang kelihatan ini, ada yang tidak terlihat. Gereja yang kelihatan, wujudnya manusia. Gereja yang kelihatan, itu kelihatan kasat mata. Saudara, sekarang bandingkan. Yang kelihatan dengan kasat mata, itu Sisera. Yang kelihatan dengan kasat mata, itu 900 kereta besi. Yang kelihatan dengan kasat mata, itu kejahatan yang ada di depan mata, yang dilakukan manusia. Tapi apa yang tidak kelihatan saudara? Yang tidak kelihatan adalah ini. Kalau di dalam gereja yang tidak kelihatan, Tuhan pilih siapa yang menjadi umat pilihannya. Tidak kelihatan, tapi real ada. Saudara, kalau di dalam Sisera, Yabinnya tidak kelihatan, tapi kekuatannya kelihatan, real saudara.
pasukan dengan 900 ekor kereta besi. Di belakangnya ada Yabin yang tidak kelihatan. Siapakah Yabin yang tidak kelihatan itu? Perjanjian Baru akan menyebut dia sebagai setan. Injil Yohanes akan menyebut dia sebagai penguasa dunia ini. Petrus akan menyebut dia iblis seperti singa-singa yang mengaum. Wahyu pasal 12 akan mencatat dia sebagai naga besar, si ular tua, si iblis dan setan. Saudara, kita tidak boleh lupa musuh yang besar itu. Kita tidak boleh lupa musuh yang di belakang layar. Kita tidak boleh lupa, saudara-saudara, bahwa di belakang yang kelihatan yang jahat itu sekarang, saudara, itu ada kuasa-kuasa jahat yang di belakang. Tapi yang terlihat dari kita ini, saudara, cuma yang terlihat dengan kasat mata. Apa sih yang terlihat dengan kasat mata? Mungkin ini, saudara. Ketika pemerintah kita, saudara, sudah tidak lagi pro terhadap rakyat, dan kita mulai ketakutan, kan? Saudara, Surabaya lagi heboh, dan saya dengar Jakarta juga heboh. Kenapa, saudara? Mal-mal besar bikin pagar tingginya 3 meter. Kenapa, saudara, bikin pagar tinggi 3 meter? Ya, kesimpulan paling sederhana, takut kerusuhan. Karena yang paling pertama dijarah itu mal. Dan kalau yang punya mal sudah naikin pagar 3 meter, menurut saudara lebih tahu yang punya mal atau saudara? Soal perpolitikan. Ya orang yang kaya lah, saudara, ya. Buktinya aja pengusaha-pengusaha dipanggil kok ke istana. Mau ngapain dipanggil ke istana, saudara? Ya mungkin dikasih tahu, bikinlah pagar ketakutan. Kenapa? Ketakutan kalau pemerintah menggunakan kekerasan untuk menindas. Kita takut kejahatan yang ada di depan, saudara. Kita takut kalau militer itu dipakai untuk menindas rakyat kecil. Saudara, belum lagi kalau kita mengatakan, kalau saudara pikir yang lebih penting itu militer gajinya dibesarkan atau saudara pendidikan yang lebih diutamakan. Tidak bisa naikkan gaji guru, tidak ada uangnya, tapi gaji tentara naik. Kita harus kasih makan. Saya tidak mengatakan kasih makan itu buruk, tapi kalau kasih makan tidak kasih guru, apa gunanya? Bukankah itu berarti filosofinya adalah begini, yang penting kamu tak kasih makan, tapi kamu jangan pinter-pinter. Karena kalau kamu pinter, terlalu pinter, kamu jadi melawan pemerintah. Biarkan kamu bodoh-bodoh saja, dan kamu nanti akan tetap pilih saya kalau saya kasih kamu makan. Saudara, supaya lebih terbuka, saudara nontonlah film yang namanya Pesta Babi itu, saudara. Nontonlah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan pemerintah kita dengan sengaja? Dan saudara enggak usah heran akhirnya Papua minta merdeka terus. Dan baru-baru ini, saudara, di grup pengurus, salah satu pengurus ada share kepada kami. Satu daerah yang namanya Krayan, saudara. Dulu Kaltim, sekarang pisah dia menjadi Kalimantan Utara. Dan saya baru tahu, saudara, beneran. Krayan itu tuh ada beberapa kecamatan, Krayan Barat, Krayan Tengah, Krayan ini. Dan ada satu jalan yang mengikuti seluruh daerah Krayan itu. Kalau selama musim kering, saudara, jalan itu aman aja. Tapi begitu musim hujan, saudara, waduh, itu lumpurnya bermeter-meter. Saya lihat itu mobil itu mau sudah pakai Hilux, saudara, nabrak bisa masuk ke dalam, bisa hilang. Itu lumpur nggak bisa jalan. Dan saudara lihat ya di dalam video itu ya, gara-gara itu transportasi yang harusnya beberapa jam jadi beberapa hari. Semen yang tadinya satu sak berapa ratus ribu bisa 1 juta. BBM yang sudah mahal di situ harganya enggak karuan. Beras harganya mahal dan ini bukan terjadi tahun ini, saudara. Ini terjadi setiap tahun. Tahun demi tahun demi tahun demi presiden demi presiden demi presiden demi presiden. Maka rakyat Krayan mengatakan apa? Ngapain kami jadi warga negara Indonesia? Tetapi beda beberapa meter sedikit, langsung warga negara Malaysia jalannya beton. Saudara mereka nggak mengatakannya, mending kami jadi warga negara Malaysia. Saudara, tindakan kejahatan, tindakan mau memiskinkan satu daerah, tindakan yang kita terlihat ini, saudara-saudara semua, kita boleh dengan aman katakan ini adalah siasat si jahat yang kita bisa lihat di depan mata kita. Saudara, hari ini
kalau masih ada beberapa orang yang kadang liturgis mendoakan pemerintah supaya jadi lebih baik. Maaf saudara, maafkan kalau saya secara jujur pribadi. Saya nggak pernah doa itu. Doa saya ganti saudara. Doa saya namanya adalah imprecatory psalms. Atau doa meminta datangnya hukuman bagi musuh Tuhan. Doa saya sudah berhenti saudara. Doa saya sudah berhenti untuk supaya lebih baik, ada ini dan itu saudara. Saya nggak tahu, mungkin kadang perlu revolusi, mungkin kadang apa. Tapi saudara, di dalam Mazmur ada doa minta keadilan. Ada doa minta jatuhkan murka. Ada doa. Di dalam Mazmur 59 ayat 14 dicatat, habisilah mereka dengan geram. Habisi supaya mereka tidak ada lagi. Supaya mereka tahu Allah memerintah di dalam keturunan Yakub. Saudara, saya sampai pengen doanya saudara. Saya pengen doanya. Jatuhkan yang jahat. Jatuhkan yang korupsi. Jatuhkan yang seperti itu. Mazmur 69 ayat 25 saudara mencatat. Tuhan, tumpahkan amarahmu. Biarkan murkamu menyala-nyala. Doa saya sudah minta lebih baik saudara. Doa saya sudah minta ada penghakiman Tuhan yang nyata. Saudara, kejahatan itu harus diadili. Kejahatan kalau tidak diadili di hari ini, maka kejahatan akan diadili waktu nanti Tuhan datang. Tapi saya berharap saudara, semoga di dalam masih saya hidup pun saya sudah bisa melihat ada kejahatan yang diadili. Maka saya doakan saudara. Maka saya doakan untuk Titu. Saya doakan untuk Sisera bisa diadili. Saya doakan untuk Yabin juga bisa dikalahkan. Yang terakhir saudara, Yabin dan Sisera, dua orang yang besar ini saudara. Tetapi yang lebih penting mungkin saudara daripada Yabin dan Sisera adalah ini. Yabin itu adalah raja Kanaan, Sisera itu adalah panglima Kanaan. Saudara, sebelum cerita Deborah dan Barak ini, semua musuhnya itu non-Kanaan. Dari Mesopotamia, dari Moab, dari Filistin, saudara-saudara, ya. Otniel melawan Mesopotamia di utara, Ehud melawan Moab di sisi timur, Samgar melawan Filistin dari sisi barat. Tapi yang ini saudara, muncullah orang Kanaan lagi. Siapa Kanaan saudara? Musuh paling utama yang harus dihancurkan. Dari sepanjang zaman Yosua, Kanaan itu nggak selesai-selesai. Kita pikir di Hakim-Hakim selesai dong. Pas baca pasal 1 saudara, yang bisa lawan cuma Yehuda. Yang lainnya gagal. Dan di sini saudara, muncul lagi Kanaan. Kanaan membawa nightmare saudara. Kanaan membawa mimpi buruk. Tapi saudara, hari ini saya mau jelaskan sedikit saudara. Waktu muncul istilah Kanaan, kita mesti membedakan Kanaan itu ada dua macam saudara ya. Maksudnya apa? Kanaan versi pertama itu adalah ini. Kanaan adalah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kanaan adalah tanah yang diberikan kepada Israel. Setuju saudara? Aman. Tanah Kanaan dikasih kepada Israel. Tapi saudara, ada Kanaan versi 2. Kanaan versi 2 itu adalah apa? Ini. Penduduk Kanaan, kebudayaan Kanaan, penyembahan berhala Kanaan, dan seluruh dosa-dosa yang dilakukan Kanaan. Nah saudara, kenapa saya harus bedakan begini? Karena begini saudara, Kanaan secara tanah dan Kanaan secara berhala. Ini dua kontradiksi. Kalau kamu dapatkan Kanaan secara tanah, kamu nggak boleh menyembah berhala Kanaan. Kalau kamu ambil berhala Kanaan, kamu nggak akan dapat tanah. Sekarang coba ya, sekarang saya ajak saudara lebih mengerti lagi. Israel awalnya taat sama Tuhan gak? Taat. Karena taat, apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang Kanaan. Betul? Dan kalau mereka taat lagi, mereka menyerang Kanaan, mereka membunuh orang Kanaan, mereka memusnahkan dewa Kanaan. Setuju? Hasilnya mereka dapat apa? Tanah Kanaan. Oke? Kalau Israel taat, dapat tanah Kanaan, membuang berhalanya Kanaan. Sekarang saya ganti. Kalau Israel nggak taat,
Berarti musuhnya dibunuh nggak? Nggak ya? Musuhnya masih ada ya? Musuhnya kawin campur ya? Musuhnya menyembah berhala ya? Efeknya apa saudara? Tanahnya masih jadi milik Israel nggak? Enggak. Kenapa? Karena kamu musuhnya nggak habisin. Tanahnya akan diambil Tuhan. Saudara mulai lihat nggak? Oh ternyata benar ya. Kenapa? Janji Tuhan apa? Kamu dapat tanah Kanaan, buang berhala Kanaan. Tapi kalau kamu nggak taat, berhala Kanaan kamu ambil, tanahnya Tuhan ambil nggak? Tuhan ambil saudara. Itu logisnya. Kalau kamu mau berhalanya, maka apa? Tuhan bangkitkan musuh untuk supaya kamu tidak tinggal di tanah Kanaan atau kamu tinggal di tanah Kanaan tapi kamu dijajah di sana. Sekarang saudara mulai dapat cerita make sense gak? Kenapa Tuhan bangkitkan musuh? Kenapa Tuhan kasih lagi penyelamat? Karena kalau kamu mau tanah Kanaan, kamu buang berhalanya. Kalau kamu mau berhala, kamu tidak bisa terima tanah Kanaan. Tapi seringkali yang menjadi tipuan adalah ini. Kamu mau tanah Kanaan, kamu juga mau berhala Kanaan. Ilusinya adalah tanah Kanaan bagus, berhalanya juga bagus. Coba bayangkan, bagaimana cara supaya Israel itu sadar yang bagus itu tanahnya, yang berhalanya itu nggak bagus. Caranya begini saudara, waktu saya kecil, saya sama kakak laki-laki saya suka main begini. Ya, kami nyalakan lilin, lalu dia karena dia lebih besar, lebih pintar, dia katakan, aku bisa pegang api. Lilin saudara, tangannya begini, sut, 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 sut. Wih, kok nggak panas? Bahkan dia bisa matikan, jes gitu ya. Wih, kok jago banget. Tapi saya baru tahu belakangan, ternyata dia licik saudara. Entah dia pakaikan minyak atau apa, jadi dia sut, 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 dia nggak kena api. Lalu kan bilang, oh gitu ya, nggak panas ya kok ya? Nggak panas. Lalu saya cobalah, sut, kayaknya masih bisa nih, nggak terlalu panas nih, sut. Terus saya coba pegang sumbunya. Ces, saudara langsung nangis-nangis saya panas saudara, kepanasan. Dari situ saudara, saya kapok, saya nggak mau main api lagi, saya dikerjain sama kakak saya. Tapi saudara, kira-kira apa yang Tuhan lakukan supaya Israel itu sadar saudara? Suruh keselomot api, suruh dibakar, suruh kena perang, suruh kamu lihat akibatnya kalau kamu nggak taat itu adalah apa? Kamu akan kena perang, kamu akan disiksa, kamu akan menderita. Itu saudara, supaya apa? Supaya ilusimu, kamu kira Allah Kanaan itu baik, itu nggak baik, supaya kamu kapok. Sekarang saudara kalau tanya saya lagi, Pak kenapa ya kok saya menderita? Kok saya kena sakit ini? Kok saya kena ini dan itu? Saudara mungkin jawabannya, supaya kamu tidak hidup di dalam ilusi. Supaya kamu tidak hidup di dalam fata morgana. Supaya kamu tidak dilupakan bahwa berhala Kanaan itu buruk. Sekarang saudara, saya coba kaitkan ini dengan kehidupan kita. Tanah Kanaan dan berhala Kanaan. Saudara, Tuhan janjikan kepada kita berkat-berkat dari Tuhan gak sih? Berkat benar-benar real saudara ya. Keuangan, kekayaan, kehormatan, kesehatan, kuasa. Tuhan janji kasih gak? Tuhan janji kasih loh. Kalau kamu taat kepada firmanku, perintahku, Tuhan akan berikan. Hasil dari bumi ini, itu adalah sesuatu yang baik yang saudara bisa nikmati. Tapi saudara, apa yang Tuhan gak mau? Itu berhalanya, bukan hasilnya. Cara kamu mendapatkannya, bukan hasilnya. Bukan Tuhan alergi dengan uang, bukan Tuhan alergi dengan kesehatan, bukan Tuhan alergi dengan kehormatan, bukan Tuhan alergi dengan kuasa. Tapi cara kamu dapatkannya, itu cara Kanaan kan? Dapat uang? Korupsi. Dapat uang? Nipu. Dapat kehormatan? Menjelekkan yang lain. Dapat kuasa? Menjatuhkan yang lain. Tuhan gak mau kamu pakai sembah berhalanya Kanaan. Bukan Tuhan gak mau kasih kamu tanah Kanaan.
Tuhan gak mau kamu pakai cara-cara yang salah untuk mendapatkan hal yang kamu inginkan. Saudara, sekarang ini lagi heboh sekali. Ada seorang influencer, saudara, yang mengajarkan anak-anak di bawah umur untuk nge-vape atau vape, saya nggak ngerti lah saudara. Lagi heboh, semua influencer-influencer yang lain menghina-hina dia, menyerang-nyerang dia, kalau bisa masukkan dia ke dalam penjara. Saudara, tapi saudara lihat, dengan menginfluence anak-anak di bawah umur bahwa vape itu keren, bahwa rokok itu keren, dan saudara tahu tidak, sekarang di Samarinda sudah masuk vape yang isinya narkoba, sudah tersebar di mana-mana. Samarinda salah satu narkoba yang paling banyak saudara, dan ini dipromosikan, ini keren, ini good, ini baik. Saudara kira Tuhan suka dengan cara yang seperti itu? Tuhan sangat tidak suka, Tuhan sangat benci, Tuhan akan menghancurkan. Lalu saudara, kenapa hari ini kita bahas saudara ya, semuanya tentang dosa, tentang setan dan saudaranya. Saudara, saya ingin kita waspada dua hal saudara. Yang pertama, ada semacam orang Kristen yang selalu ngomong apa-apa setan. Itu setan loh, setan monyet, setan anjing, setan ini, semuanya setan. Saudara, saya nggak suruh saudara juga setelah ini setan-setanan. Yang bukan salah lu salahin setan, lu gila juga saudara, setan nangis di hadapan kamu. Tapi saudara, kita juga jangan jadi orang yang lebih mirip sekuler dibanding orang Kristen, lalu kita katakan nggak ada setan. Ada dua ekstrim ini saudara, yang satu setan-setanan, yang satu ateis sekuler, nggak ada setan. Saudara, kenapa orang satu ngomong bisa setan-setanan? Karena mereka percayanya begini, kalau ada setan, ada Tuhan, ada setan. Ini namanya Pak, balance, yin and yang, putih dan hitam, saudara-saudara. Alkitab bukan cerita setan, itu yin dan yang. Alkitab bukan cerita setan, itu sparring partner. Alkitab cerita setan, cuman kasih tahu, setan ujungnya pasti kalah. Tuhan yang pasti menang. Tapi saudara, Tuhan juga tidak mengecilkan maksud buruk daripada setan. Tuhan juga tidak mengecilkan upaya jahat daripada setan. Tuhan tidak mengecilkan bahwa setan di belakang layar mencobai Ayub sedemikian. Tapi Tuhan tetap kasih tahu, the final end itu bukan setan. Tuhan yang bangkitkan musuh. Tuhan yang hancurkan musuh. Tuhan yang bangkitkan musuh. Tuhan yang kasih penyelamat. Jadi hari ini saudara, apa yang kita bisa pelajari saudara? Hari ini, balik lagi. Tuhan kenapa sih membiarkan Kanaan itu tetap ada? Tuhan kenapa sih membiarkan kejahatan itu tetap ada? Tuhan kenapa sih membiarkan penyakit itu tetap ada? Jawabannya balik lagi saudara. Ke segala sesuatu itu untuk tetap ada, untuk menguji Anda dan saya. Apakah kamu kenal dirimu? Apakah kamu kenal siapa Tuhanmu? Apakah kamu kenal musuh yang selalu berusaha menghancurkan kamu? Saudara, pesan daripada Rasul Petrus adalah tetap waspada, tetap berjaga-jaga karena kita bisa hancur dan jatuh. Tapi saudara, andaikan kita hancur dan jatuh sekalipun, kita masih berteriak kepada Tuhan saudara. Kita masih minta ampun kepada Tuhan. Kita masih minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap memberikan pembebasan bagi kita. Tuhan tetap memberikan juru selamatnya bagi kita. Tuhan tetap memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Maka saudara sekarang mulai lihat satu-satunya Allah di dalam dunia ini yang bisa putar balikan kejahatan, yang bisa memakai kejahatan, yang bisa memutar balikan setan justru untuk jadi kebaikan. Hanya Allah kita, Allah Alkitab. Tidak ada Allah lain yang seperti ini saudara. Dan saudara harus belajar itu. Saudara harus tahu itu. Tuhan tidak anti dengan kejahatan. Tuhan tidak takut dengan kematian sampai kamu tabu. Jangan ngomong ini, jangan ngomong itu. Tuhan bahkan pakai kejahatan dan kematian. Tapi dipakai untuk kebaikan kamu dan aku. Amin saudara. Biarlah kita semakin terus percaya kepada Tuhan. Semakin baca, semakin merenungkan. Semakin menjadi orang yang dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh membaca, merenungkan dan membahas. Hari ini kami hanya membaca bagian permulaan, bagian awal daripada musuh-musuh yang Tuhan bangkitkan. Yabin, Sisera, orang Kanaan. Tuhan, namun setiap kali kami baca, kami membaca ini dengan perenungan, kami membaca ini dengan cermin, kami membaca ini dengan melihat kepada diri kami.
Biarlah kami berjaga-jaga dan berwaspada. Biarlah kami sadar musuh yang tidak pernah kenal tinggal diam itu. Kami berjaga-jaga, kami menjaga dari. Dan justru ketika kami jatuh sekalipun, Tuhan jangan lepaskan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kembali kepada Engkau, untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa, untuk supaya nama-Mu semakin dinyatakan, hidup kami semakin dipakai Tuhan, hidup kami semakin dimurnikan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, kiranya Tuhan memberikan anugerah-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.